In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat untuk panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Tetap semangat, tetap bahagia. Tuhan Juru Selamat kita menjadi sumber kebahagiaan kita. Injil yang kita renungkan kita ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 47 dan 48. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Yesus yang kita dengar hari ini ngeri-ngeri gimana gitu ya, terutama pada bagian kedua dari Injil hari ini yang berupa wejangan-wejangan, nasihat-nasihat supaya kita ini beroleh hidup, tapi kita harus berkorban. Wah, pengorbanannya kalau dibaca secara harafiah, nanti kita bermata satu, bahkan mungkin dua mata kita dicungkil karena mata menyesatkan kita. Kita tidak hanya tangan kudung satu tangan, tapi dua tangan dipotong karena tangan kita menyesatkan kita. Bahkan kita tidak hanya timpang, tapi jalan dengan ngelesot karena dua kaki dipotong menyesatkan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi jangan membaca teks Injil ini dan menafsirkan secara harafiah, karena itu akan membuat kita celaka. Lalu apa yang dimaksudkan Yesus, yang dikehendaki Yesus? Ingat, salah satu sabda
Ketika Yesus ditanya tentang hukum yang utama, apa hukumnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan seluruh kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Totalitas roh itu yang diharapkan menjadi roh dan semangat spirit hidup kita. Jadi Yesus menghendaki kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang total dan totalitas itu disertai dengan pengorbanan. Pengorbanan yang bisa jadi juga bersifat fisik. Karena apa? Mengasihi dengan seluruh jiwa, raga, dan tenaga. Ini butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan itulah yang membuat kita semakin diserupakan dengan Kristus. Dan tujuannya bukan melulu demi pengorbanan itu semata. Lebih dari itu kita dipanggil untuk menghadirkan perdamaian dan kerukunan di dalam kehidupan kita. Dengan siapapun, tanpa diskriminasi. Injil inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk selalu terbuka bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik. Bahkan dengan yang tidak berkehendak baik pun kita tetap terbuka untuk bekerja sama supaya menjadi baik, berubah di dalam kebaikan. Kita bisa membayangkan bagaimana Yohanes mengalami perubahan. Dia bersama Yakobus disebut sebagai Boanerges. Apa artinya? Anak-anak guntur, anak-anak beledek, anak-anak petir yang dar berangasan. Nah, emosional, temperamen itu. Ingat, suatu kali dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus mau lewat di salah satu desa di kota orang-orang Samaria. Lalu orang-orang Samaria tahu bahwa akan ke Yerusalem karena orang Samaria dan orang-orang Yahudi itu bermusuhan, bentrok terus, hanya mau lewat untuk ke sana pun tidak boleh. Apa yang terjadi? Yohanes memberi respons yang galak. Tuhan, izinkan aku turunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka. Wah, ini emosinya meledak seperti itu. Karena ditolak, marah. Dan reaksinya mau membinasakan. Itu yang terjadi. Dan kalau hari ini Yohanes bertanya kepada Yesus, Guru, ada orang yang bukan pengikut kita. Dia membuat mujizat, mengusir setan demi namamu, maka aku cegah. Nah, itulah karakter awal Yohanes. Meledak-ledak, emosional, dan kemudian kalau ada yang bukan pengikut dari kelompoknya melakukan sesuatu kok sama dengan yang dibuat kelompoknya, nggak boleh. Nah, hidupnya dipenuhi dengan suasana itu. Dan apa kata Yesus? Yesus memberikan jawaban, jangan kamu cegah dia. Kalau orang tidak melawan aku, berarti dia berada di pihakku. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih. Disinilah kita diajak untuk mengalami keterbukaan seperti Yesus. Janganlah kita menjadi orang yang eksklusif, percuma. Gak ada gunanya. Orang yang eksklusif itu hanya akan rugi sendiri. Nah, Yesus mengajak kita untuk terbuka, bekerja sama dengan siapapun, dan jangan pernah memandang rendah mereka yang berbeda dari kita. Itulah sebabnya juga Gereja Katolik mengajarkan kepada kita, terutama melalui Konsili Vatikan II, lebih khusus lagi dalam Lumen Gentium artikel 16 yang dijelaskan di Nostra Aetate artikel 2, bahkan seluruh Nostra Aetate itu menjadi penjelasan dari Lumen Gentium artikel 16. Dikatakan di sana Gereja Katolik menghargai, menghormati siapapun juga, agama-agama dan kebudayaan yang ada. Bahkan gereja mendorong putri-putranya untuk bekerja sama dalam bidang-bidang moral, dalam bidang-bidang kultural, dalam bidang-bidang sosial, dalam bidang-bidang yang membutuhkan kerjasama. Tidak tertutup kemungkinan yang bersifat spiritual. Berdoa bersama untuk kebaikan bersama
Mengapa tidak? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk membangun hidup persaudaraan dalam kehidupan bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dan